Bapak, Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta. Dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan 37. Ibu Bapak, Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam beberapa hal, adegan yang mengerikan ini yang terlukis dalam Injil merupakan bagian dari klimaks narasi sengsara dari Injil Yohanes. Sepanjang narasi, Yohanes menekankan pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut dengan tidak menekankan penderitaan dan penghinaan Yesus, mengalihkannya pada kemenangannya. Akhirnya Yesus akan mati hanya setelah ia menyelesaikan misinya dan menyerahkan rohnya kepada komunitas Kristiani yang baru dibentuk, yaitu Maria dan murid yang terkasih. Dalam adegan ini, para penguasa Yahudi telah mencela Yesus yang mengaku sebagai raja orang Yahudi tanpa mengetahui seberapa benar klaim tersebut. Yesus menyatakan bahwa kerajaannya bukanlah kerajaan duniawi, tetapi jauh lebih kuat dan lebih bermakna. Dengan pernyataan ini, ia mengundang Pilatus untuk menyatakan dirinya sebagai pembela kebenaran, sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh hakim-hakim manapun. Sekarang, Pilatus 3 kali menyatakan Yesus tidak bersalah, tetapi pada saat yang sama mengolok-olok dirinya sendiri saat ia berdiri di hadapan kebenaran itu sendiri dan bertanya, apakah kebenaran itu? Kemudian ia menundukkan Yesus di kursi pengadilan, berjubah dan dimahkotai sebagai seorang raja. Sebelum Yesus ini yang dinobatkan sebagai hakim dan raja, para penguasa Yahudi menyangkal diri mereka sendiri dan iman mereka dengan menyatakan, kami tidak memiliki raja selain Kaisar. Jika Tuhan bukan raja, Yudaisme sebenarnya tidak memiliki alasan untuk eksis. Ibu Bapak, Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, apakah engkau seorang raja? Jawaban Yesus bukan saja merupakan kejutan bagi Pilatus, akan tetapi sebenarnya juga mengejutkan banyak orang dari antara kita. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus adalah raja, bukan seperti raja-raja yang lain, karena dia adalah hamba atau pelayan raja. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan mengorbankan hidupnya untuk banyak orang. Dia adalah seorang raja yang datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, seorang raja yang tidak memakai kekerasan, melainkan kebenaran. Ia sendiri bahkan melarang penggunaan kekerasan. Ingat, ketika Petrus mau memakai pedang untuk melawan pasukan yang datang. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kristus itu raja dan menjadi salah seorang dari kita. Dicobai seperti kita, ia menderita dan menanggung sengsara. Tahtanya adalah salibnya. Ia memerintah umatnya dari tahta ini yang tidak dipahami baik oleh kita maupun Pilatus. Kekuasaannya adalah cinta kasih yang mempersembahkan diri sendiri dan pelayanan yang tanpa pamrih. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta. Kiranya menajamkan mata rohani kita untuk peka melihat hal-hal baik dan mulia dalam berbagai hal yang kelihatannya sederhana
dan biasa-biasa saja. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh memandang remeh orang-orang kecil dan hina dan mengukur martabat orang hanya dengan kepemilikan barang-barang duniawi. Justru sebaliknya, kita mesti menangkap tanda-tanda kehadiran Tuhan melalui perjumpaan-perjumpaan dengan mereka yang kecil dan sederhana. Amin.